Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko Muharafi Joko Mardhani dengan nomor NIM 2105 12 14 004 dari Prodi Sistem Informasi B. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah internet. Pengertian internet. Singkatan dari internet itu sendiri adalah Interconnection Networking. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Internet menyediakan segala informasi. Semuanya bisa diakses oleh setiap orang. Bentuknya dapat berupa tulisan, gambar, serta format multimedia lainnya. Keberadaan internet juga tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan sejarah komputer. Sebab dari komputer generasi pertama sampai sekarang, semua komponen mesinnya menginspirasi lahirnya internet. Lalu sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali muncul pada tahun 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA merupakan singkatan dari Advanced Research Project Agency. Lalu memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan komputer sehingga membentuk jaringan internet pertama yang kemudian diberikan nama ARPANET. ARPANET inilah yang akan menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal saat ini. Di tahun 1970 ini lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, dan secara umum dikenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat, yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam memanajemennya. Banyak permintaan yang ingin mengembangkan internet. Akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama ARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Di tahun 1980, barulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Pada tahun 1982, protokol standar dari TCP atau IP mulai dipublikasikan ke publik. Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan seperti .com, .org, .xyz, dan lain-lain. Lalu pada tahun 1986, National Science Foundation Network atau NSF-Net didirikan dan mulai dikembangkan, yang mulai mengganti peranan dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional pada banyak negara akhirnya mulai dikembangkan dan dihubungkan lewat NSF-Net. Pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan. Nama internet tetap harus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang www World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN.
Nah, di tahun 1993 internet didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita, Indonesia, dan internet mulai digunakan. Pada waktu itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenali dengan nama unik, yaitu Paguyuban Network, yang berarti semangat kekeluargaan atau kerjasama terjadi begitu akrab di antara para anggota pengembang teknologinya. Sedikit berbeda jika dibandingkan dengan suasana pengembangan internet di Indonesia saat ini, yang tujuannya lebih ke arah komersial. Tapi tentunya tak hanya sisi negatif yang dirasa. Pertumbuhan e-commerce dan perusahaan komersial lainnya jadi meningkat drastis dan turut membangun ekonomi bangsa. RMS Ibrahim, Adi Sumarta, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subiakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Ono Purbo merupakan nama-nama tokoh pengembang legendaris yang tercatat di sejarah internet awal-awal Indonesia, tepatnya pada tahun 1992 sampai 1994. Setiap pengembang itu sudah berkontribusi dan mendedikasikan keahliannya dalam membangun sejarah internet di Indonesia. Lalu, manfaat dari internet. Yang pertama, sarana komunikasi. Internet mampu menghubungkan satu orang dengan orang lain berbeda negara dalam satu dunia. Internet dapat memberi komunikasi jarak jauh dalam hitungan detik. Dengan adanya internet, konektivitas dan komunikasi bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Contohnya, mudahnya dengan mengirim email ke Amerika atau video call ke Arab bisa dilakukan dengan hitungan detik. Manfaat yang kedua yaitu menjadi sumber wawasan ilmu dan pengetahuan. Internet hadir untuk mempermudah semua orang untuk mencari wawasan seluas-luasnya. Hal tersebut juga menjadi salah satu manfaat internet bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan di beberapa matkul. Contohnya, semua mahasiswa dapat mengakses dengan mudah literasi penting mulai dari jurnal, esai ilmiah, surat kabar hingga buku online. Lalu yang ketiga, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Proses mudah mengurus data dan dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu manfaat internet bagi pendidikan. Contohnya pendaftaran sekolah, perekrutan pegawai, hingga sistem pada berbagai tingkat ujian bisa diakses lewat internet. Manfaat yang keempat yaitu efektif untuk mensukseskan bisnis dan usaha. Internet memiliki suatu manfaat penting atau yang biasa disebut dengan Internet of Things yang berguna memperluas fungsi sekaligus manfaat dari jaringan internet yang terkoneksi dalam waktu yang lama. Contohnya, di bidang bisnis dan usaha, internet akan berguna sebagai media perantara bagi bertemunya penjual dan pembeli secara virtual. Lalu mereka juga dapat melakukan transaksi pembayaran secara virtual juga. Manfaat yang kelima yaitu memperluas pertemanan. Internet juga bermanfaat sebagai media yang dapat menambah atau memperluas jaringan pertemanan. Kita dapat menghubungi seseorang yang jaraknya jauh dari tempat tinggal kita. Contoh beberapa media sosial seperti WhatsApp, Line, Instagram, dan lain-lain. Kesimpulan dari penjelasan tentang sejarah internet yaitu internet merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dengan jaringan komputer di seluruh dunia dengan menggunakan Transmission Control Panel atau Internet Protocol TCP/IP. Internet pertama kali muncul pada 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. Di tahun 1970, lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya dan membentuk sebuah jaringan ARPANET. Di tahun 1980-an,
Internet mulai dipakai terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus universitas yang populer di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar dari TCP/IP mulai dipublikasikan ke publik. Kemudian pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Di tahun 1986, NSFNet didirikan dan mulai dikembangkan lalu mengganti peranan dari ARPANET. Di tahun 1990, ARPANET dibubarkan, lalu dibentuk layanan berbasis tampilan grafis. WWW World Wide Web mulai dikembangkan oleh SERP. Pada tahun 1993, internet didirikan agar bisa melayani pendaftaran nama domain dari publik. Sekitar tahun 1994, internet masuk ke negara kita dan internet mulai digunakan. Lalu, internet juga memiliki manfaat sebagai sarana komunikasi, sumber wawasan ilmu dan pengetahuan, memperluas pertemanan, dan memberi keefektifan untuk mensukseskan bisnis. Sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.